Kali ini kita membahas kasus jual beli secara paksa. Baik para saksi, bisa dijelaskan kronologinya? Ya, Yang Mulia. Jadi dia menjual tanah dengan harga yang tinggi dan saya tidak menyepakatinya, Yang Mulia. Lalu dia mengancam saya dengan menodongkan pisau ke muka saya. Saya tidak terima dan saya melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Lalu sampailah kasus ini ke sini. Nggak ada, Mulia, dia hanya mengada-ngada saja. Baik, perkara diterima akan dilanjutkan 7 hari ke depan mulai hari ini. Sidang ditutup. Tunggu, Yang Mulia. Bagaimana masalah ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan saja? Ini sebagai tanda terima kasih saya berikan 20 juta dan jaminannya ATM saya 1 juta. Boleh lah. Baik, masalah ini kita selesaikan di sidang selanjutnya. Baik, perkara yang diajukan dianggap tidak jelas, maka sidang kita anggap selesai. Oke teman-teman, dari drama ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tindakan suap menyuap itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena pihak korban dan terduga ini mungkin merasa dirugikan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi saya dan teman saya mendapatkan tugas PKN yaitu membahas tentang Mahkamah Agung. Sebelumnya kita kedatangan siswi dari MTSN 1 Kota Padang yaitu Brenda Regina Putri. Kita sapa dulu yuk. Hai Brenda. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya telah meluangkan waktunya dalam membahas podcast ini. Iya, tentu saja. Saya juga senang bisa dapat hadir di sini. Nah, sebelumnya apakah Brenda sudah tahu apa itu MA? MA atau Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari cabang-cabang pemegang kekuasaan lainnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas lebih dalam pengetahuan kita tentang MA ini. Tentunya dasar hukum MA ini terdapat di Undang-Undang Dasar Negara kita. Nah, bisa nggak jelaskan di pasal berapa saja? Bisa, yaitu pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan agama, umum, militer, tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya Mahkamah Agung ini mempunyai tugas dan wewenang selain untuk menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukannya berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. MA dapat diserah tugaskan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Masya Allah, ternyata Brenda juga mempunyai kemampuan yang cukup luas untuk membahas tentang ini. Nah, kasus apa aja sih yang memang harus diselesaikan melalui MA? Kasus yang bisa diselesaikan melalui MA itu cukup banyak, yaitu beberapa seperti jual beli secara paksa, cerai tidak menghapus hutang, pemilu kada, MK, serta perselisihan anggota wartawan dan lain-lain. Hakim Agung pada MA harus berjumlah 60. Mengapa demikian? Nah, mengenai penetapan jumlah Hakim Agung yaitu berdasarkan kepada jumlah perkara yang telah masuk pada tahun sebelumnya. Nah, apakah MA telah bekerja dengan baik? Coba berikan alasan. Menurut Bapak Presiden kita Joko Widodo, lembaga negara bukan hanya MA telah bekerja dengan baik. Namun menurut pendapat dan pandangan masyarakat, masih banyak lembaga negara ini yang tidak bekerja secara maksimal. Contohnya korupsi di mana-mana dan suap yang bisa terjadi. Namun itu tidak sekali dua kali ya teman-teman. Wah, ternyata MA ini setelah dipelajari lebih dalam juga ya. Nah, berhubung kita telah mengetahui MA ini, apakah Brenda sudah menemukan apa saja sih bentuk-bentuk yang jelek gitu tentang MA ini? Ya, salah satunya adalah suap tadi.
Suap ya. Apakah Brenda sudah pernah mencoba-coba menyuap walaupun tidak di bidang hukum gitu? Alhamdulillah tidak. Kita sebagai siswi madrasah tentunya tidak boleh melanggar apalagi hukum negara seperti suap. Sangat gila ya Intan. Iya, ternyata bener ya. Jadi setelah kita pelajari MA ini tuh banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, dan tentunya kita sebagai anak madrasah tidak pernah dong gitu kan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri terutamanya. Dan anak-anak MTSN nih, kalau nanti setelah menjadi penjabat, jangan coba-coba deh korupsi, suap, apalagi suap itu dengan hal yang sangat tidak wajar. Nah, terkadang juga suap ini tuh kayak gimana ya, Bren? Karena suap itu banyak ya, bisa melalui duit. Iya, karena suap ini maka tidak adanya keadilan di Indonesia. Nah, jadi kita kasihannya dong para yang terduga melapor korban ya. Korban Apalagi melapor. kita sebagai generasi emas untuk kedepannya sangat minim sekali untuk pengetahuan tentang ketatanegaraan negara kita. Oke. Jadi kita sudah membahas MA ya. Sekarang kan kita masih siswi madrasah nih. Apakah Brenda Regina Putri berniat untuk kuliah dan memasuki pekerjaan ke lapangan Mahkamah Agung ini? Tidak, saya lebih berminat kepada bidang usaha sendiri. Karena yang namanya ya nanti kalau udah jadi penjabat itu ada aja tuh iman kita tuh goyah, apalagi nanti semacam korupsi itu udah pasti bisa menggoyahkan iman kita. Ya sudah pasti ya, apalagi sekarang tuh penjabat kalau kan bercanda gitu. Nah, dan mungkin ini saja yang bisa kita bahas dalam podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman sekalian, semoga yang bercita-cita untuk bisa bekerja di sekolah kedinasan seperti mengurus ketatanegaraan semoga tercapai. Dan podcast kita ini hanya sebatas di sini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari sini, mungkin ada yang menyinggung perasaan hati kalian. Dan mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa.